Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soeharto. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga menggantikan Bapak Soeharto. Bapak Habibie memprioritaskan pelayanan prima bagi bangsa Indonesia dengan memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Saat menjadi Presiden, Bapak B.J. Habibie tidak segan-segan dalam memberantas praktek KKN yang merebak semasa Orde Baru. Salah satu pelakunya adalah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Padahal faktanya Soeharto adalah seseorang yang dekat dengan beliau. Namun, ia tidak memandang hal tersebut. Kejujuran dan keberanian serta profesionalitas dijunjung tinggi oleh Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie juga merupakan seorang yang sangat kompeten karena sikapnya yang haus akan ilmu pengetahuan, sehingga ia dijuluki sebagai Mr. Craig. Di dunia dirgantara, ia adalah sosok yang sangat berpengaruh baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mendirikan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Salah satu karyanya yaitu pesawat CN250, dan ia juga ikut berkontribusi dalam merancang pesawat-pesawat internasional. Walaupun tidak sampai 2 tahun menjabat sebagai Presiden ketiga di Indonesia, B.J. Habibie turut berjasa besar dalam menciptakan keharmonisan di Indonesia. Beliau pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi, salah satunya yaitu Inpres nomor 4 tahun 1999 yang menghapuskan pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI bagi beberapa etnis minoritas di Indonesia. Dari tindakan Habibie tersebut, kami berpendapat bahwa beliau menetapkan nilai harmonis untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan saling menghargai. Sebelumnya, B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman saat itu tahu bahwa B.J. Habibie bukan orang biasa dan langsung saja menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman itu, B.J. Habibie justru menolak. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia, kata B.J. Habibie. Hal ini menunjukkan loyalitas B.J. Habibie terhadap Indonesia. Perjalanan panjang dalam hidupnya, mengenyam pendidikan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Itu cukup membuktikan bahwa beliau sadar akan kebutuhan seseorang untuk memperbaiki pendidikan. Itu sangat penting dalam menghadapi perkembangan zaman yang menuntut kita untuk terus berinovasi dan berkreativitas agar kita semakin maju dan baik. Karya-karya besar Pak Habibie yang telah menjadikan namanya semakin cemerlang di dalam negeri maupun di luar negeri, terlepas dari kerjasamanya dengan banyak pihak, berkontribusi dengan perusahaan atau negara di tempat dia bekerja dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkolaborasi